Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi, bisa oleh Allah diberi kemudahan untuk menyampaikan suatu ilmu yang saya dapatkan untuk membenahi suatu bacaan di dalam dalam ayat-ayat Al-Quran yang termaktub di dalam surat Al-Ghasyiyah. Coba sekarang saya utarakan kepada Mas Hafid untuk membaca surat Al-Ghasyiyah, yaitu surat yang ke 88. Coba mulai, silakan Mas Hafid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agak keras sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla narun hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dori'. La yusminu ala yughni min ju'. Wujuhu yawma idin na'imah. Bisa'yiha radiyah. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna illal ibli kaifa khuliqat. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhul wahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada Mas Hafid telah membaca surat Al-Ghasyiyah. Di dalam bacaan tadi Mas Hafid membaca yaitu pada ayat nomor 22 dan nomor 23. Ya. Ini mau saya jelaskan sesuai apa yang saya telah ketahui dengan ilmu nahwunya. Sekarang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara. Ya, tadi Mas Hafid baca man tawalla wa kafar. Ya. Ini kalau di-i'rabi salah, sangat-sangat salah. Enggak salah-salah, sudah. Karena apa salahnya itu? Kafaro ini bentuk kalimat sigot fi'il. Iya, fi'il madhi otomatis. Ya. Ini kalau di-i'rabi, kalau diartikan sesungguhnya itu, saya mulai dari lasta alaihim bimusoi
tirin. Ya. Kamu tidak kuasa atau berkuasa atas mereka, apa itu, kecuali orang-orang yang berpaling dan orang-orang yang telah kufur. Nah, jadi kalau sampai baca wa kafar, jadi di mana letaknya ini? Sigot apa? Nah, ya, wa kafar. Kan tadi kan Mas Hafid baca wa kafar. Ya, Ya. salah, sangat salah. Ya, karena dari segi artinya saja sudah orang yang telah kafir. Mannya ini menunjukkan orang, man mausul. Tawalla itu fi'il madi, orang yang telah berpaling. Iya, telah berpaling. Wawunya, wawu di sini wawu atof. Nah, kafaro ya telah kufur. Mungkin Mas Hafid itu bacanya kafar itu seakan-akan memang artinya orang kafir, orang kufur, orang yang ingkar. Kufur, ada orang kan ingkar tuh. Nah, mungkin di situ kesalahannya itu. Maka seharusnya Mas Hafid itu harus membaca wa kafaro. Harus itu. Kalau sampean baca wa kafar, waduh, ini qiraah yang bagaimana ini? Karena ini fi'il dan lagi tidak ada fi'il madi itu sukun, tidak ada, ya, kecuali ini lasta ada sambung dengan domir. Seperti kafartu lah, itu tidak masalah. Roknya sukun. Kalau ini fa'ilnya itu ya tersembunyi, mustatir ya di sini, namanya huwa. Huwa kembali ke man itu. Kalau ini dari segi i'rab. Jadi banyak saya dengar siapapun yang baca, yang mengajar ilmu Al-Quran, baca Al-Quran ini sering baca wa kafar. Wah, ini kalau diian ya percuma dia baca seayat Al-Quran, artinya melenceng ya. Akhirnya ya itu nggak ada dapat pahalanya, akhir bisa ditolak sama Allah. Nggak ada ayatnya seperti kafaro kok sambil baca kafar. Nah, ini hukum yang bagaimana? Dan bacaannya apa dia? Dengan paham yang bagaimana, dengan ilmu yang bagaimana dia sampai membacakan wa kafar. Diwakufkan pada roknya. Nih, coba sekali lagi baca Mas Hafid yang benar, sesuai saya memberi keterangan. Ayo. Dari sini, Lasta. Taud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lasta alaihim bimusyaitirin illa man tawalla wa kafara. Iya, itu yang betul. Nah, ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Tidak ada yang akan mengkomplain masalah bacaan ini, karena ini wawunya wawu atof ini. Ya, atofnya kemana ya? Kepada fiilnya, sama-sama fiil mati sama. Nah, ya paham. Gitu. La ilah ini mustasna, istisna, mutasil, dia bisa dikatakan munqati, bisa dikatakan muttasil. Ini kalau pembahasan masalah i'rabnya di situ. Yang saya tekankan ini pada sihot kafaro ini. Jangan sekali-kali siapapun juga yang membaca ayat Al-Quran pada surat Al-Ghosiyah, jangan sekali-kali mewakofkan sihot kafaro itu. Jangan dibaca wakafar, itu salah. Dari segi arti juga salah, dari segi sigot itu sigot apa? Fi'il mudhari ya enggak ada, fi'il amr juga enggak ada.
Jadi mungkin itu kebiasaan mendengarkan orang-orang guru-guru qiraat, iya, itu membaca seperti itu. Akhirnya ditiru, ya, oleh anak-anak yang baru belajar. Seperti Mas Habib tadi itu. Ya, saya cukupkan sekian masalah ini. Sekarang Mas Habib baca surat Al-Fajr. Ini lagi, hafalan lagi ini. Nah, itu Pak. Surat Al-Fajr, surat yang ke-89. Coba baca mulai awal sampai akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asrin was-saf'i wal badri wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamun lidhikr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dzatil mi'ad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabus suhra bil wad wa fir'auna bil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawata adab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamman wa tuhibbunal mala hubban jamman kalla idza dukkatir ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malakus soffan soffa waji ayaumaidin bijahannama wa umaidin yatadakkarul insanu anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayaumaidin la yu'addibu adabahu ahadun wala yusiku wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada Mas Habib telah membaca surat Al-Fajr. Di situ Mas Habib membaca pada ayat nomor 15. Iya. Saya bacakan. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Waduh, ini remek, ini bacaan remek itu tadi. Ya. Sekali lagi saya tekankan pada di sini ya. Pada periode pertama sampai
hari ini yang keempat kalinya sudah saya jelaskan segamblang-gamblangnya. Ya, masalah nun wikoya. Ini maka akan saya i'robi sesuai dengan saya punya ilmu. Saya lagi bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Harusnya gini. Ini nun wikoya namanya. Ada ya yang dibuang, ya namanya ya mutakallim. Sekali lagi ya, saya i'robi saja sudah, biar yang mendengarkan saya punya pengajian ini, kalau ada yang salah keterangan saya supaya dikomplain ya. Saya siap apabila saya salah, saya serahkan pada Allah. Cuma harus menyalahkan saya mempunyai keterangan ini harus dengan dalil yang jelas. Sekarang mau saya i'robi. Fa'amma. Amma ini namanya huruf syarat. Amma. Insanu isim syarat bisa menjadi mubtada dia. Itu ya. Bisa menjadi mubtada. Ini saya sudah tulis ini. Iza ini sebagai zorob. Zorob akan otomatis ya. Ma di sini ma zaidah tidak usah diartikan. Itu ibtalahu fi'il madi maf'ul bihnya. Hu di sini dhamir hu itu. Rabbuhu ini fa'il daripada ibtala. Ya. Sekali saya ulangi lagi. Fa di sini litartibi. Kalimat yang akan datang ya. Amma huruf syarat. Ya. Apa itu huruf syarat amma ini? Ini menyambung dan menguatkan suatu kalimat itu. Insanu ini bisa isim syarat juga menjadi mubtada dia. Apa itu mubtada? Awal kalimat, pokok kalimat. Iza dzorob, samin bisa tahu apa itu dzorob. Ma di sini bila gandeng dengan iza, ini namanya ma zaidah. Jangan diartikan. Tidak ada artinya, namanya zaidah, tambahan aja. Ibtalahu, ini sigot fi'il madi, mengujinya. Ibtalahu itu menguji Tuhannya, Tuhan ya otomatis Allah mengujinya. Menguji manusia itu. Wa akramahu wa na'amahu. Ini tafsir ibtila. Jadi kedudukannya ini sebagai tafsir apa ibtila yang diuji tadi itu. Wa akramahu. Menafsiri ibtilahu. Apa yang diuji itu? Yaitu memuliakannya, memberi kenikmatannya, ya itu harusnya paham itu. Maka kalau ada amma, ini kan syarat tadi, iya, huruf syarat. Ini akan diikuti oleh fa. Jawab syarat daripada itu, daripada amma, maka gandeng dengan fi'il mudhari yaqulu. Inilah yang menunjukkan takkid
takkitnya disambung. Amma itu menyambung dan mentakkitkan apa yang disyaratkan itu. Iya. Tuhanku Robbi akromani, Tuhanku telah memuliakan aku. Akroman ini fi'il mati. Nah kalau sampean baca akroman, jadi gimana ini? Gak ada fi'il mati yang wakofnya dengan tanwin itu tidak ada. Nah, kalau dikatakan ikroman itu umpamanya di i'rab apa di tasrifi, berasal dari sini. Akroma yuk rimu ikroman. Nah ini akroma yuk rimu ikroman. Ya, ini sigot fi'il mati, fi'il mudhari, ini masdarnya. Akroma yukrimu ikroman, bahwa itu selanjutnya itu isim fa'il, isim maf'ul. Ya, jadi kalau sampean baca akroman, ini sigot yang mana ya? Kalau sigot fi'il mati akroma, ya betul akroma. Nah nunnya ini kan nun wikoya, seharusnya ditulis seperti ini. Nah akromani ya, gitu. Karena ini dibuang huruf ya-nya menjadi akromani. Kalau ini akromi kan nggak bisa gitu ya, harus disambung dengan dibantu dengan nun wikoya untuk membenarkan bacaan daripada fi'il itu. Ya, jadi harus ingat itu. Ini jawaban saya masalah i'robnya itu. Bila mengi'robi saya ini ada yang salah, mohon ditegur. Tapi harus sesuai dengan ilmu yang menegur itu. Ya, gimana? Dan ada lagi ayat setelah ini. Fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani. Harus gitu sama. Nah, ini enggak saya i'robi, cuma sama dengan itu i'robnya. Ya, Mas Hafid. Ya. Nah, agar Mas Hafid itu hati-hati. Yang itu dakan. Itu kan takkit aja. Iya. Nama Gila. apa? Lebih baik dibaca takkit itu. Dakan lebih baik itu. Dakan daka ya boleh, cuma kan ini satu kalimat. Nah, gitu loh. Seperti apa tuh ayat sebelumnya itu, sebelum dakan itu coba. Sofan. Iya, sopan itu kan sama dengan dakan. Kuban zaman. Nah, kuban. Ya. Kuban Zaman. Nah, kuban zaman. Nah, kuban zaman. Nah, jadi boleh teman baca kuban jama boleh, karena ini tidak tepat, tidak sama. Nah, kan. Cuma artinya sama gitu ya. Lalu sofan harusnya gitu. Sofan ya, ini takkit aja. Ini juga takkit, cuma kan enggak sama loh. Satu kuban, satu zaman. Nah, kami ya. Lebih bagus baca saja kuban zaman. Sofan dakan ya, sesuai dengan
Iza tukatil atu. Nah, iza tu Dukatil ardu dakkan dakkan. atu. Iya. Iza tukka. Til ardu dak takkan ya dukatil. Ini saya artikan ya. Ini sifat fi'il madi majhul istilahnya itu. Naibul fa'il yang mana? Ya ardu. Apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Ini namanya ini kalau saya irobi dorob. Nah, lagi dorob ini fi'il madi majhul. Nah, tak ini tak taknis. Ardu ini naibul fa'il. Ya, takkan ini maf'ul mutlak namanya. Nah, ini takkid aja. Nah, ini takkid. Takkidkan takkan. Ya, ini kalau di i'rab ya, Pak. Apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Nah, ini maf'ul mutlak. Karena fi'il madi majhul, semua fi'il majhul itu tidak mempunyai maf'ul bih. Nah, makanya ini takkan sebagai maf'ul mutlak. Ya, gimana? Ada yang tanya apa enggak? Nah, Cukup? cukup. Ya, jadi sekali lagi apabila keterangan saya masalah surat Al-Ghasyiyah ayat nomor 22-23 mengenai bacaan kafaro, ya harus dibaca, sekali lagi harus dibaca wakafaro, jangan dibaca wakafar. Tidak ada rujukannya kemana dia, sikut apa dia. Mungkin dia membaca kafar itu seakan-akan artinya orang kafir ya, tapi enggak, bukan itu. Ingkar. Kafaro yang betul telah ingkar. Nah, ini telah berpaling. Dan surat Al-Fajr ayat nomor 15 dan 16 selanjutnya ya, itu mengenai bacaan akromani harus dibaca. Jangan sekali-kali mewakafkan akroman, salah. Betul, dari segi arti sudah salah, apalagi dari segi bacaannya ya. Nah, begitulah keterangan saya. Apabila keterangan saya ini yang salah, ada yang tidak benar, supaya dia tegur, saya siap menerima teguran itu dengan ikhlas dan tulus hati. Ya, saya ucapkan wabil taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita cukupkan sekian saja pengajian kita pada hari Ahad ini, pengajian yang keempat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.